Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Fauzan Enam Firdaus. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas kelompok mata kuliah pengolahan citra digital. Langsung saja ke detail tugasnya. Nah, yang poin pertama, kita harus menampilkan sebuah gambar dengan skala gambar grayscale ya, atau warna keabu-abuan gitu. Yang poin kedua yaitu membaca sebuah gambar dengan modul OpenCV dan menampilkannya menggunakan Matplotlib. Nah, yang poin ketiga yaitu menyimpan kedua gambar. Yang poin pertama ini yang grayscale, lalu yang kedua membaca gambar dan menampilkan gambar dengan Matplotlib, lalu disimpan ke file directory. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Insan Subekti untuk menampilkan sebuah gambar dengan skala warna grayscale atau keabu-abuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insan dari Prodi Teknik Informatika kelas 4B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara mengubah sebuah gambar dari gambar berwarna menjadi sebuah gambar yang berbentuk grayscale atau hitam putih. Untuk step yang pertama, kita perlu sebuah aplikasi agar kita dapat merunning sintaks-sintaks yang kita gunakan dan akan saya jelaskan agar kita dapat mengubah gambar yang asalnya berwarna menjadi gambar yang bertipe grayscale atau hitam putih. Di sini sudah saya sediakan sebuah aplikasi ide Python atau sebuah aplikasi bawaan dari Pythonnya. Untuk fungsi yang pertama di sini saya menggunakan fungsi import CV2, yaitu fungsi untuk mengimport sebuah fungsi yang fungsinya itu adalah OpenCV yang biasanya digunakan untuk membaca atau memproses sebuah gambar atau video. Untuk selanjutnya, sintaks selanjutnya ada sebuah variabel untuk membungkus fungsi dan juga data atau file, dan juga di sini ada flag. Di sini variabel ini berfungsi untuk membungkus ini agar kita dapat dengan mudah memanggil sebuah data yang akan kita baca dan agar kita dapat mempermudah memproses proses tentang perubahan tipe dari tadi berwarna menjadi tidak berwarna atau hitam putih. Di sini ada CV2 Amred yang tujuannya untuk membaca sebuah file atau gambar dengan di sini kita menggunakan file atau nama filenya 2.jpg dengan flag 0, atau flag nilai 0 itu bertujuan untuk mengubah sebuah gambar yang awalnya berwarna menjadi grayscale atau tidak berwarna. Lalu ada print gambar .shape. Di sini print ini tujuan untuk mencetak sebuah array dari data di variabel gambar. Untuk sintaks yang selanjutnya ada cv2.timeshow. Di sini cv2.timeshow ini berfungsi untuk menampilkan atau membuka jendela halaman baru yang bertujuan untuk menampilkan sebuah gambar atau data yang kita bungkus tadi di dalam variabel gambar.
menggunakan nama jendela dengan nama pick ya. Sebelum kita eksekusi kodenya, kita lihat dulu file sebelum dieksekusinya. File 2.jpg ini awalnya berwarna white, contoh gambarnya. Dan ketika kita eksekusi, file yang berwarna tadi berubah menjadi gambar dengan tipe hitam putih atau grayscale ya. Di sini ada namanya pick sesuai dengan nama pick tadi. Lalu untuk angka di sini yang berarti di sini menjelaskan sebuah array tadi di sini, yang artinya di sini adalah mencakup tinggi dan lebarnya dari gambar yang tadi kita eksekusi. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk poin yang kedua, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita sudah menyiapkan beberapa kode program untuk membaca sebuah citra gambar dan menampilkannya menggunakan pustaka atau library yaitu Matplotlib. Nah, di sini saya menggunakan 3 import. Yang pertama yaitu untuk mengimport OpenCV yang digunakan untuk pengolahan citra gambar. Lalu yang kedua yaitu mengimport NumPy dengan alias NP, itu agar lebih mudah dan lebih singkat. Nah, NumPy ini yaitu kepanjangan dari numerical Python yang digunakan untuk memanipulasi array atau data dan juga operasi matematika. Nah, lalu yang import yang ketiga yaitu matplotlib.pyplot alias mpy, itu di sini alias mpy. Nah, pyplot ini merupakan submodul dari pustaka atau library matplotlib menggunakan alias mpy. Nah, lalu kode program selanjutnya yang di sini kita memasukkan variabel yaitu pic3 cv2.imread newweb.jpg. Nah, di sini yang pertama kita membaca sebuah citra gambar dari nama file network.jpg yang dibaca menggunakan fungsi imread dari OpenCV, lalu menyimpannya dalam variabel pic3. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membaca sebuah nama file, nah bagaimana kita ingin menampilkan sebuah gambar tersebut? Nah, di sini kita perlu menggunakan kode program yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu mpy.imshow pic3. Nah, di sini artinya kita menampilkan menggunakan matplotlib dengan alias mpy. Nah, untuk menampilkannya itu kita menggunakan function imshow, lalu kita masukkan atau panggil variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ini kita masukkan ke sini. Nah, kita coba running. Nah, maka akan tampil gambarnya seperti ini gitu. Ketika kita sudah membaca nama filenya newweb.jpg, lalu kita menampilkannya menggunakan matplotlib menggunakan function imshow, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, lalu selanjutnya untuk mpy.wait for button press, di sini itu artinya ketika kita mengklik sebuah mouse pada tampilan gambar ini, atau bisa juga menekan tombol pada keyboard enter misalkan, maka kode program tersebut akan mengeksekusi kode program selanjutnya. Nah, gitu. Nah, kebetulan kode program selanjutnya di sini kita meng-close semua tampilan dari matplotlib secara keseluruhan. Nah, maka kita coba menggunakan keyboard enter. Nah, dia akan mengeksekusi kode program selanjutnya. Nah, kebetulan kode program selanjutnya di sini yaitu
menutup semua tampilan dari Matplotlib yang sudah kita jalankan. Begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian penjelasan masih banyak kesalahan dalam berkata-kata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari Prodi Teknik Informatika 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menyimpan gambar RGB dan grayscale. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Pertama-tama yaitu kita import CP2. Import CP2 ini berarti kita mengimport modul OpenCP. Yang kedua yaitu import OS. Import OS ini berarti kita mengimport modul OS. Selanjutnya yaitu tempat gambar. Tempat gambar ini berarti variabel. Bebas kita mau namainnya apa aja, tapi di sini saya menamakan tempat underscore gambar sama dengan d.kota.jpg. Maksudnya apa? Di sini saya mempunyai sebuah gambar di file D dengan nama kota.jpg. File underscore directory sama dengan D pengolahan citra digital. Maksudnya apa? Di sini saya menamakan nama variabel ini untuk memindahkan sebuah gambar dari file sebelumnya ke file pengolahan citra digital. Maksudnya dari file D nantinya dipindahkan ke file D pengolahan citra digital. Selanjutnya yaitu pic3. Pic3 ini variabel juga sama dengan cp2.mread tempat gambar. Maksudnya apa? cp2.mread ini yaitu untuk membaca sebuah gambar dengan menggunakan fungsi mread. Dengan tempat gambar ini variabel yang diambil dari sini. os.chd file directory ini yaitu untuk menyimpan sebuah gambar dari file sebelumnya ke file yang mau kita simpan gambarnya gitu. Selanjutnya itu print sebelum menyimpan gambar. Ini hanya untuk menampilkan sebuah kata sebelum menyimpan gambar. Print os/dir file directory. Untuk apa? Ini itu untuk menampilkan sebuah folder di dalamnya sebelum gambar itu disimpan. Nama file ini sebuah variabel, nama file sama dengan kota.jpg. Selanjutnya itu feedback. Feedback juga nama variabel sama dengan cp2mread, nama file, fic3. Maksudnya apa? cp2mread ini yaitu untuk menyimpan sebuah gambar. Sebuah gambar, nama file, sebuah gambar kota.jpg ke fic3 tempat gambar gitu kan. Selanjutnya itu print sesudah menyimpan gambar. Print sesudah menyimpan gambar ini yaitu hanya menampilkan sebuah kata sesudah menyimpan gambar. Print os/dir file directory yaitu menampilkan sebuah folder yang berarti gambarnya itu udah disimpan. Print gambar berhasil disimpan menampilkan sebuah kata gambar berhasil disimpan. Print feedback yaitu menampilkan sebuah gambar itu disimpan, diambil dari variabel ini. Selanjutnya kita coba saja programnya ya. Pertama-tama kita lihat di folder ini kan tidak ada sebuah foto ya, sebuah foto, dan fotonya itu berada di sebuah file D, kota dan kota 1. Kita coba programnya, kita ambil kota dulu, yang kota berarti ini tuh gambar yang RGB. Kita mulai. Sebelum menyimpan gambar itu tidak ada .jpg, tidak ada sebuah gambar. Tapi sesudah menyimpan gambar maka akan ada kota.jpg dan hasilnya itu gambar berhasil disimpan true. Maka kita lihat di folder yang tadi pengolahan citra digital. Nah, ini sudah ada kan karena sudah disimpan tadi. Nah, sudah tersimpan otomatis. Selanjutnya kita coba, ini kan gambar yang berwarna ya. Selanjutnya kita coba gambar yang grayscale, berarti yang kota 1. Kita coba lagi. 1 tinggal kepikin ini 1. Kita coba programnya, kita run. Nah, sebelum menyimpan gambar cuma ada kota.1jpg. Sebelumnya tidak ada kan? Sesudah menyimpan gambar akan ada kota.jpg dan kota1.jpg.
gambar berhasil disimpan dan hasilnya true. Berarti itu sudah berhasil disimpan otomatis ya gambarnya. Kita lihat lagi di filenya, di file foldernya, di folder pengolahan citra digital sudah ada kotak 1, maka gambar berhasil disimpan dengan otomatis. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang jelas dengan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.